dipersembahkan oleh Maktur Travel, Umroh dan Haji. Pemirsa, Kementerian Pertanian memastikan ketersediaan hewan kurban untuk Idul Adha 2026 dalam kondisi aman dan mencukupi. Pemerintah mencatat bahwa proyeksi ketersediaan hewan kurban nasional mencapai 3,2 juta ekor atau surplus sekitar 891 ribu ekor dibandingkan kebutuhan masyarakat tahun ini. Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) Kementerian Pertanian Agung Suganda mengatakan bahwa kebutuhan hewan kurban pada 2026 diperkirakan lebih dari 2.350.000 ekor atau meningkat 3,82% dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara itu, pemirsa, potensi ketersediaan hewan kurban secara nasional mencapai lebih dari 3.240.000 ekor. Berdasarkan data Kementerian Pertanian, proyeksi ketersediaan hewan kurban terdiri atas 850.000 lebih sapi dan 33.000 kerbau, 1.400.000 kambing, serta 935.000 ekor domba. Jumlah itu dinilai masih berada di atas kebutuhan nasional selama momentum Idul Adha. Selain memastikan kecukupan stok, pemerintah juga memperkuat pengawasan kesehatan hewan kurban untuk mencegah penyebaran penyakit hewan menular dan zoonosis. Pengawasan dilakukan mulai dari lalu lintas ternak, lokasi penjualan, hingga pemeriksaan antemortem dan postmortem di tempat pemotongan hewan. Potensi ketersediaan hewan kurban tahun 2026, lanjut slide-nya, mencapai 3.246.790 ekor. Sedangkan perkiraan kebutuhan untuk tahun 2026 sekitar 2.355.470 ekor, terdapat surplus sekitar 891.320 ekor, sehingga secara nasional kondisi atau ketersediaan hewan kurban. Pemirsa, kiprah membanggakan ditorehkan oleh petugas haji khususnya di sektor Bir Ali, daerah kerja Madinah. Pujian diberikan dari otoritas Arab Saudi dan petugas internasional atas kecekatan dan totalitas petugas haji Indonesia saat melayani jemaah haji. Kiprah petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH terus menjadi sorotan. Yang terkini, kiprah dan pelayanan petugas pada jemaah khususnya di Masjid Bir Ali menuai apresiasi. Tidak hanya dari jemaah yang merasa terbantu, pujian datang dari Komisi 8 DPR RI hingga otoritas Saudi, petugas internasional, bahkan jemaah haji negara lain. Kehadiran petugas haji Indonesia di Bir Ali ini dinilai sangat memudahkan masyarakat ataupun jemaah saat mengambil mikot. Pelayanan menyeluruh bagi lansia dan juga checkpoint di lokasi krusial menjadi salah satu keunggulan layanan PPIH di sektor Bir Ali. Menyikapi pujian, petugas merasa terhormat dan berkomitmen akan terus meningkatkan pelayanan di penghujung tugas pergeseran jemaah dari Madinah menuju Makkah di Masjid Bir Ali. Baik, terima kasih. Memang ini merupakan reward yang luar biasa dan itu juga disampaikan oleh jamaah. Memang para jamaah yang hadir di Bir Ali ini kaget. Kenapa? Karena memang baru kali ini jumlah dari petugas haji PPIH 2020 khususnya di Bir Ali ini sangat banyak, yaitu lebih dari 30 orang, sehingga 8 checkpoint sudah kita siapkan. Hampir di setiap lini itu ada petugas Indonesia. Itu pun yang membuat iri dari beberapa petugas haji internasional lainnya yang melihat di mana ada titik-titik krusial tentang jamaah Indonesia, di situ pasti ada. Ya, pemirsa, Kemenhaj terus melakukan sejumlah persiapan jelang puncak ibadah haji tahun 2026. Kemenhaj juga mengimbau kepada para jemaah agar senantiasa menjaga kondisi kesehatan agar proses ibadah saat puncak haji berjalan dengan lancar. Satuan Operasi Armusna juga telah menyiapkan berbagai skenario mitigasi terkait potensi terhambatnya pergerakan transportasi akibat kepadatan, terutama dari Arafah ke Musdalifah maupun juga dari Musdalifah menuju ke Mina.
Jadi mari kita sama-sama para jemaah membiasakan diri untuk berjalan kaki secara bertahap sesuai dengan kemampuan, di mana hal ini penting karena dalam pelaksanaan ibadah haji ini, khususnya pada saat puncak haji di Ar-Musnah, jemaah mungkin berpotensi. Ya, pemirsa, kesehatan merupakan bagian penting bagi jemaah haji saat berada di tanah suci. Lantas, bagaimana persiapan puncak haji nantinya? Dan untuk mengetahui secara mendalam, kami telah terhubung dengan Kepala Kantor Kesehatan Haji Indonesia di Mekah. Sudah ada Dr. Muhammad Rizky. Halo, selamat sore Pak Rizky. Selamat sore Mbak Anissa. Baik Pak Rizky. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini kita tentunya akan menghadapi begitu ya dari puncak ibadah haji. Kesehatan menjadi faktor utama yang harus diperhatikan. Tapi sejauh ini kami ingin mengetahui apakah banyak juga jemaah haji Indonesia yang sampai dengan saat ini melaporkan ada kendala kesehatan yang dialami oleh mereka. Rata-rata jemaah mengalami gangguan kesehatan seperti apa Pak Rizky? Ya, baik. Jadi memang seperti kita ketahui, kebetulan jemaah haji Indonesia tahun ini memiliki 37% pasien lansia yang secara tidak langsung sudah masuk dalam kelompok risiko. Pelayanan itu di tahap awal diberikan oleh para tenaga kesehatan haji kloter, namun juga diberikan oleh teman-teman yang bertugas di sektor dan juga yang bertugas di KKHI. Kalau yang bertugas di KKHI sendiri itu memang saat ini jumlahnya masih berkisar sampai 10 jemaah yang datang berkunjung. Namun kami juga melakukan kunjungan ke sektor. Nah, pada kunjungan ke sektor jumlah jemaah yang kami layani bisa berkisar antara 15 sampai 25 pasien tergantung jenis spesialisasi dari teman-teman yang turun ke sektor. Kemudian berkaitan dengan penyakit, yang cukup banyak memang adalah gangguan orientasi, itu yang mungkin karena penyesuaian dari lingkungan yang baru, kemudian juga penyakit-penyakit yang sudah diidap sebelumnya dari tanah air seperti hipertensi, diabetes, namun juga yang cukup banyak adalah pasien-pasien atau jemaah-jemaah yang mengalami trauma akibat terjatuh pada saat melakukan aktivitas maupun pada saat melakukan ibadah. Oke, baik, itu bentuk-bentuk ataupun jenis penyakit begitu yang dialami oleh para jemaah. Nah, tapi Pak Rizky tentunya kita mengharapkan begitu ya bahwa ketika terjadi suatu ataupun kendala terkait dengan kesehatan dari calon jemaah haji ini bisa langsung segera ditangani. Nah, untuk penempatan posko-posko kesehatan dari KKHI sebetulnya yang disiapkan di tahun ini apakah ada skema berbeda juga yang sudah dievaluasi dari tahun sebelumnya Pak Rizky? Ya, mungkin sebetulnya skema pelayanan kesehatan yang kami sediakan itu kurang lebih hampir sama dengan tahun yang lalu. Jadi kami tidak melakukan kegiatan perawatan seperti tahun-tahun sebelumnya, tapi kami melakukan pelayanan berdasarkan permintaan dari pihak Arab Saudi, yaitu berdasarkan pembagian UCC, yaitu kita ada 39 pos kesehatan satelit dengan level UCC 3, serta 1 pos kesehatan di KKHI yang termasuk dengan level UCC 2. Artinya pada level UCC 2 kita melayani kasus-kasus emergensi, sementara pada UCC level 3 kita melakukan pelayanan yang tidak perlu terlalu segera, jadi masih boleh dilayani dalam waktu rentang antara 30 menit sampai 2 jam. Oke, baik. Terkait dengan level emergency, begitu ketika memang tidak bisa dilakukan penanganan di posko kesehatan yang ada, apakah kemudian juga ada langkah koordinasi juga begitu dengan pihak dari Rumah Sakit Arab Saudi atau seperti apa? Dan sampai dengan saat ini apakah ada juga jemaah yang kemudian dilakukan perujukan ke rumah sakit besar di Arab Saudi untuk kemudian mendapatkan perawatan penanganan medis lebih lanjut? Ya, jadi seperti yang tadi saya sampaikan, pelayanan kesehatan pertama tentu saja dilakukan oleh teman-teman di kloter. Kemudian bila tidak bisa ditangani, itu akan naik ke tingkat pos pelayanan satelit ya yang ada di sektor. Kemudian bisa juga datang ke KKHI. Tetapi pada kasus-kasus yang memerlukan tindakan khusus ataupun kasus-kasus yang memerlukan perawatan, maka kami akan segera melakukan rujukan ke Rumah Sakit Arab Saudi. Saat ini tentu saja sudah ada beberapa jemaah haji Indonesia yang sedang dirawat di Rumah Sakit Arab Saudi. Sekitar ada 60 jemaah haji Indonesia yang saat ini dirawat di berbagai rumah sakit Arab Saudi yang ada di kota Mekah ini.
Oke, baik. Tentunya kita harapkan begitu ya bahwa kesehatan para jemaah haji Indonesia ini dapat tetap senantiasa sehat dan juga bugar begitu agar kemudian nanti pada saat puncak haji bisa menjalankan ibadah dengan lancar, tentunya juga dengan didukung dari KKHI. Terima kasih atas informasi yang sudah dibagikan Pak Rizky. Salam sehat selalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Anissa. Selamat sore. Dipersembahkan oleh Maktur Travel Umroh dan Haji.